Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Sucipto, Ibu Yelita Anggeni Iskandar, dan Ibu Gita Kurnia selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Organisasi Logistik. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Organisasi Logistik yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Ibnu Atorik, Ananda Putra Dermawan, Fadli Zulfian Hasibuan, Martin Marcelino Arifin, Shania Amanda Hermawan, Sekarta Jilaura, dan Sheryl Sucianti Putri. Pada minggu ke-13 ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengujian dan seleksi karyawan. Untuk itu, mari kita simak videonya. Baik, yang pertama adalah tujuan dari seleksi karyawan atau mengapa seleksi karyawan itu penting. Seleksi karyawan penting karena dapat dikatakan setelah meninjau resume pelamar, manajer beralih untuk memilih kandidat terbaik untuk pekerjaan yang dibuka. Hal ini biasanya berarti terdapat proses penyaringan karyawan seperti wawancara dan pemeriksaan latar belakang yang memungkinkan bagi pelamar terlebih dahulu disaring untuk mengurangi kumpulan pelamar atau jumlah pelamar menjadi jumlah yang dapat dikelola atau lebih sedikit dari sebelumnya. Tujuan seleksi karyawan adalah untuk mencapai kesesuaian antara pelamar dan pekerjaan. Hal ini berarti perusahaan perlu mencocokkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kompetisi lain atau KSAC yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang didasarkan pada analisis pekerjaan dengan KSAC pelamar itu sendiri. Pada suatu kondisi, bisa saja seorang kandidat mungkin cocok atau tepat untuk suatu pekerjaan, tetapi tidak tepat atau tidak cocok untuk perusahaan. Misalnya saja seorang pilot maskapai penerbangan yang berpengalaman mungkin saja unggul di American Airlines, tetapi mungkin tidak di Southwest, di mana nilai-nilai organisasi mengharuskan semua karyawan membantu, bahkan dalam hal penanganan bagasi. Oleh karena itu, sementara kecocokan antara pelamar dan pekerjaan biasanya menjadi pertimbangan utama, namun di sisi lain kecocokan pelamar dan organisasi atau perusahaan pun sama pentingnya. Bagaimanapun, memilih orang yang tepat sangatlah penting karena beberapa alasan. Yang pertama, karyawan dengan keterampilan yang tepat akan berkinerja lebih baik untuk perusahaan. Karyawan yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kualifikasi yang dicari perusahaan dapat menghalangi pekerjaan atau tidak akan bekerja secara efektif, dan kinerja karyawan dan perusahaan akan menjadi buruk. Hubungan yang buruk tersebut dalam sebuah tim atau perusahaan akan mengurangi semangat dan keterlibatannya bersama dengan upayanya. Oleh karena itu, diperlukan waktu untuk menyaring hal-hal yang tidak diinginkan adalah saat masih menjadi calon karyawan atau dalam status pelamar. Yang kedua, seleksi yang efektif penting karena mahal atau perusahaan memerlukan biaya yang besar untuk merekrut dan mempekerjakan karyawan. Terdapat satu survei yang menemukan bahwa biaya rata-rata untuk mempekerjakan seorang karyawan yang tidak bekerja adalah sekitar $50.000 Amerika. Seleksi karyawan dapat membantu perusahaan dalam membuka lapangan pekerjaan yang dapat menimbulkan peningkatan pengurangan karyawan selama 90 hari yang menjadi turun dari 41% menjadi 12% setelah pengujian dimulai. Ketiga, perekrutan karyawan yang tidak kompeten memiliki konsekuensi hukum. Undang-undang Ketenagakerjaan dan yang lainnya mensyaratkan prosedur seleksi yang tidak diskriminatif. Perekrutan karyawan yang lalai berarti dapat memberi peluang untuk mempekerjakan karyawan dengan catatan kriminal atau masalah lainnya yang kemudian memiliki peluang untuk melakukan kejahatan dalam pekerjaannya. Misalnya saja, dalam contoh kasus di Amerika Serikat, seorang manajer apartemen memasuki apartemen seorang wanita yang kemudian menyerangnya. Pengadilan menemukan pemilik kompleks apartemen lalai karena tidak memeriksa latar belakang manajernya dengan benar ketika manajer tersebut melamar pekerjaan di apartemen tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar-dasar pengujian dan pemilihan karyawan. Yang pertama itu ada reliability atau keandalan. Reliability adalah karakteristik pertama dari ujian dan mengacu kepada konsistensinya, di mana ada beberapa cara untuk memperkirakan konsistensi atau keandalan. Yang pertama adalah melakukan ujian yang sama kepada orang yang sama, tapi dengan dua waktu yang berbeda, lalu membandingkan nilai ujian pertama dengan nilai ujian kedua, dan ini akan menjadi penilaian ulang ujian.
Atau dengan cara kedua, yaitu dapat memberikan ujian yang berbeda kepada orang yang sama dan dalam waktu yang berbeda pula, dengan soal yang diyakini oleh para ahli sebagai ujian yang setara dengan ujian yang sebelumnya, dan ini akan menjadi penilaian bentuk setara. Banyak hal yang menyebabkan sebuah tes tidak dapat diandalkan. Di antaranya adalah yang pertama, kondisi fisik. Misalnya pada hari pertama kondisi fisiknya tenang, namun pada hari kedua kondisi fisiknya terganggu. Yang kedua, perbedaan peserta tes. Misalnya pada hari pertama kondisinya sehat, namun pada hari kedua dia mengalami sakit. Yang ketiga, perbedaan dalam pelaksanaan tes. Misalnya pada hari pertama, waktu pelaksanaan tesnya berlangsung lama, namun pada hari kedua, waktu pelaksanaan tesnya sebentar. Dan penyebab lainnya adalah materi dari pertanyaan tidak merata dengan baik. Misalnya, pada tes pertama lebih berfokus pada bab 1 dan bab 3, sedangkan pada tes kedua lebih berfokus pada bab 2 dan 4. Yang kedua yaitu validity. Validity atau validitas mengacu pada kebenaran kesimpulan yang dapat kita buat berdasarkan hasil tes. Validitas sering mengacu pada bukti bahwa ujian ini berhubungan dengan pekerjaan. Dengan kata lain, prestasi seseorang pada tes tersebut merupakan alat prediksi yang valid untuk menunjukkan prestasinya pada pekerjaan. Dalam ujian memperkerjakan, terdapat 3 cara utama menunjukkan validitas ujian, yaitu yang pertama, validitas kriteria, yaitu validitas yang memperlihatkan bahwa nilai pada ujian berhubungan dengan prestasi pekerjaan. Yang kedua yaitu validitas isi, yaitu validitas yang memperlihatkan bahwa ujian yang sah isinya adalah yang berisi contoh dari tugas dan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga adalah validitas konstruk, yaitu validitas yang memperlihatkan bahwa prosedur seleksi mengukur konstruk, dan konstruk itu penting untuk kinerja pekerjaan yang sukses. Tetapi, idealnya kita harus memvalidasi ulang tes untuk pekerjaan yang ada. Bagaimanapun, tes jarang memprediksi kinerja secara akurat. Oleh karena itu, jangan jadikan tes sebagai satu-satunya alat seleksi. Kita juga dapat menggunakan alat lain seperti wawancara dan pemeriksaan latar belakang. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan validasi ujian. Tahapan pertama adalah menganalisis pekerjaan. Menganalisis pekerjaan bisa dengan membuat dan menuliskan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Dalam tahapan ini, harus didefinisikan apa yang dimaksud dengan keberhasilan kerja, karena keberhasilan inilah yang ingin dijadikan alat prediksi. Dan standar keberhasilan itu adalah kriteria. Tahap kedua adalah memilih ujian. Memilih ujian dapat dilakukan dengan mengukur atribut yang penting untuk keberhasilan pekerjaan. Biasanya, pengusaha mendasari pilihan ini pada pengalaman, riset sebelumnya, dan mereka memilih beberapa ujian dan mengkombinasikannya menjadi deretan ujian. Deretan ujian memiliki sasaran untuk mengukur sederetan alat prediksi yang mungkin, seperti agresivitas, sifat ekstrovert, dan kemampuan berhitung. Ujian bisa didapatkan dari seorang profesional seperti psikolog industri. Namun, banyak perusahaan yang mempublish contoh ujiannya. Contohnya seperti gambar di samping. Ini merupakan beberapa situs web yang menyediakan informasi tentang pengujian atau program pengujian. Perusahaan seperti HR Direct dari Pompano Beach, Florida, menawarkan materi pengujian pekerjaan, termasuk tes keterampilan administrasi, tes kemampuan pemasaran jarak jauh, dan tes kemampuan penjualan. Selanjutnya, tahapan ketiga, yaitu melakukan ujian. Pada tahap ini ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah melakukan ujian itu kepada karyawan yang saat ini melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian, bandingkan nilai ujian mereka dengan prestasi mereka saat ini. Ini adalah validasi bersamaan. Atau cara kedua yang lebih diandalkan dalam validasi ujian adalah validasi prediktif. Di sini dilakukan ujian kepada pelamar sebelum mereka dipekerjakan. Kemudian, memperkerjakan pelamar ini hanya dengan menggunakan teknik seleksi yang ada, bukanlah hasil dari ujian baru yang sedang dikembangkan. Setelah bekerja, ukurlah prestasi mereka dan bandingkan dengan nilai ujian mereka terdahulu. Kemudian, tentukan apakah prestasi mereka dapat digunakan untuk memprediksi prestasi kerja berikutnya. Selanjutnya, tahap keempat, yaitu hubungkan nilai ujian dengan kriteria. Bila ada koreksi antara ujian dan prestasi kerja, dapat dikembangkan dengan bagan harapan. Di samping ini merupakan contoh dari bagan harapan.
Bagan harapan adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara nilai ujian dan kinerja pekerjaan sekelompok orang. Dan yang terakhir ialah tahap 5, yaitu validasi silang dan validasi ulang. Sebelum melakukan ujian, mungkin ada keinginan untuk memeriksa dengan melakukan validasi silang, di mana paling tidak seorang ahli harus memvalidasi ulang ujian itu secara periodik dan melakukan analisis pekerjaan dengan teliti untuk mengetahui perilaku kerja yang dibutuhkan. Kemudian, mengkombinasikan beberapa sampel perilaku pada ujian. Selanjutnya bias. Bias adalah prasangka yang mendukung atau menentang satu hal, orang, atau kelompok dibandingkan dengan yang lain, biasanya dengan cara yang dianggap tidak adil. Nah, contohnya saat ingin merekrut posisi yang dimana main goal-nya adalah untuk menarik konsumen agar mau mencoba produk yang kita punya, otomatis kandidat dengan penampilan rapi dan menarik akan lebih diutamakan karena hal ini juga akan berpengaruh dengan persepsi brand Anda dengan sudut pandang orang lain. Analisis utilitas adalah mengukur selera dan preferensi dari konsumen individual. Contohnya, validitas ukuran seleksi, ukuran kinerja pekerjaan, nilai ujian rata-rata pelamar, biaya penguji pelamar, dan jumlah pelamar yang diuji dan dipilih. Tadi merupakan contoh dari validitas utilitas. Selanjutnya, meningkatkan kinerja sumber daya manusia sebagai pusat laba. Generalisasi validitas. Menurut penelitian, generalisasi validitas adalah untuk mengestimasi mean dan variasi validitas sesungguhnya dari tes penyeleksian. Banyak pengusaha tidak akan merasa hemat biaya untuk melakukan studi validitas untuk seleksi alat yang mereka gunakan. Pengusaha ini harus menemukan tes dan alat screening lain yang telah terbukti valid di pengaturan lain, dan kemudian membawanya ke dalam harapan mereka juga valid di sana. Nah, jika tes itu valid di suatu perusahaan, sejauh mana kita bisa menggeneralisasi temuan validitas itu ke perusahaan kita sendiri. Generalisasi validitas mengacu pada sejauh mana bukti validitas ukuran yang diperoleh dalam satu situasi yang dapat digeneralisasikan ke situasi lain tanpa studi lebih lanjut. Faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk bukti validasi yang ada mengenai penggunaan tes untuk berbagai tujuan tertentu, kesamaan subjek dengan orang-orang di organisasi Anda, dan kesamaan pekerjaan. Selanjutnya, hukum ketenagakerjaan. Jadi, di dalam hukum ketenagakerjaan itu terdapat ujian dan kesempatan kerja yang setara. Contohnya, penggugat menunjukkan bahwa salah satu prosedur seleksi Anda memiliki dampak buruk pada kelasnya yang dilindungi. Jika demikian, Anda mungkin harus menunjukkan validitas dan keadilan seleksi dari tes atau item yang diduga diskriminatif. Sehubungan dengan pengujian Undang-Undang EEO bermuara pada dua hal. Satu, Anda harus dapat membuktikan bahwa pengujian Anda terkait dengan keberhasilan atau kegagalan dalam pekerjaan. Kedua, Anda harus membuktikan bahwa pengajuan Anda secara tidak adil mendiskriminasikan baik minoritas atau non-minoritas subkelompok. Selanjutnya ada hak individu peserta tes dan keamanan tes. Jadi, setiap peserta memiliki hak, satu, untuk kerahasiaan hasil tes, kedua, untuk informed consent mengenai penggunaan hasil tesnya, ketiga, mengharapkan bahwa hanya orang yang memenuhi syarat untuk menafsirkan skor yang akan memiliki akses ke sana, atau bahwa informasi yang memadai akan menyertai skor untuk memastikan interpretasi yang tepat. Keempat, mengharapkan tes itu adil. Misalkan peserta tes tidak boleh memiliki akses sebelum waktunya. Hak individu peserta memiliki undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Privasi Federal, memberi karyawan federal hak untuk memeriksa arsip personali mereka, dan membatasi pengungkapan informasi personali tanpa persetujuan karyawan. Antara lain, common law memberikan perlindungan kepada karyawan terhadap pengungkapan informasi tentang mereka kepada orang-orang di luar perusahaan. Aplikasi utama di sini melibatkan pencemaran nama baik, tetapi ada juga masalah privasi.
Intinya adalah satu, pastikan Anda menghargai kebutuhan dan menjaga kerahasiaan informasi karyawan. Kedua, mengadopsi kebijakan, misalkan kayak perlu cukup tahu. Misalkan jika seorang karyawan telah direhabilitasi setelah periode penggunaan narkoba dan karyawan yang lain tidak perlu tahu masalah pribadi karyawan tersebut. Selanjutnya ada jumlah keanekaragaman masalah gender dalam pengujian. Pengusaha yang menggunakan tes seleksi harus mengetahui bahwa masalah gender dapat mendistorsi hasil. Beberapa orang tua dan lainnya mensosialisasikan anak perempuan ke dalam peran tradisional perempuan dan anak laki-laki dalam peran tradisional laki-laki. Misalkan seperti kayak tentara harus laki dan perawat harus wanita. Jadi gender ini disamaratakan dengan berita tradisional pada zaman dulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai jenis tes. Terdapat 4 jenis tes, yaitu tes kemampuan kognitif, tes pengukuran kepribadian dan minat, tes kemampuan motorik dan fisik, dan tes prestasi. Tes kemampuan kognitif terdiri atas 2, yaitu tes IQ dan tes kognitif khusus. Tes IQ ini merupakan tes kemampuan intelektual umum. Pengukuran IQ tidak hanya berdasarkan kemampuan, tetapi juga memori, kosakata, kefasihan verbal, dan kemampuan numerik. Skor IQ ini merupakan cerminan dari orang tersebut apakah kecerdasannya di atas ataukah di bawah rata-rata. Pengukuran dari IQ dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok, seperti misalnya pengukuran IQ yang biasa digunakan untuk orang dewasa adalah Wechsler Adult Intelligence Scale. Perusahaan dapat juga menggunakan tes Wonderlic ketika hendak ingin menerima karyawan baru. Dan tes kemampuan kognitif khusus merupakan tes pengukuran kemampuan mental tertentu, seperti penaluran deduktif, pemahaman verbal, memori, dan kemampuan numerik. Tes ini dapat juga disebut sebagai tes bakat, karena tes tersebut dimasukkan untuk mengukur bakat untuk pekerjaan yang bersangkutan, seperti misalnya ahli mesin insinyur yang membutuhkan pemahaman mekanis. Tes lain dari bakat mekanik, termasuk Mechanical Reasoning Test dan SRAS, Test of Mechanical Aptitude. Kemudian tes kemampuan motorik dan fisik. Tes kemampuan motorik ini adalah seperti ketangkasan jari, ketangkasan manual, dan waktu reaksi. Dengan demikian, Crawford Small Parts Dexterity Test merupakan tes untuk mengukur kecepatan dan akurasi penilaian sederhana serta kecepatan gerakan jari, tangan, dan lengan. Tes kemampuan fisik mungkin juga diperlukan. Tes kemampuan fisik ini termasuk kekuatan statis seperti angkat beban, kekuatan dinamis seperti pull up, koordinasi tubuh seperti lompat tali, dan stamina. Contohnya adalah pelamar untuk marinir Amerika Serikat diharuskan untuk lulus tes kekuatan awal, yaitu 2 pull up, 35 sit up, dan lari sepanjang 1,5 mil. Kemudian pengukuran kepribadian dan minat. Kemampuan kognitif dan fisik seseorang hanya menjelaskan kinerja dari pekerjaannya. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang konsultan, kebanyakan orang dipekerjakan berdasarkan kualifikasi, tetapi dipecat karena sikap, motivasi, dan temperamen. Tes kepribadian ini merupakan tes kepribadian yang mengukur aspek dasar kepribadian sang pelamar. Psikolog industri sering fokus kepada Big Five Personality, yaitu ekstraversi, stabilitas emosi atau neurotisisme, mudah akur, kesungguhan, dan keterbukaan terhadap pengalaman. Big Five Personality yang pertama yaitu ekstraversi. Ekstraversi ini merupakan sifat yang cenderung untuk bersosialisasi, tegas, aktif, dan berdampak positif seperti energi dan semangat. Yang kedua adalah neurotisisme. Neurotisisme ini merupakan sifat seseorang yang sulit untuk mengontrol emosinya dan berdampak negatif, seperti timbulnya rasa kecemasan,
rasa tidak aman, dan permusuhan. Yang ketiga adalah mudah akur. Mudah akur ini merupakan sifat seseorang yang cenderung percaya, patuh, peduli, dan lembut. Yang keempat adalah kesungguhan yang terdiri dari dua aspek terkait pencapaian dan ketergantungan. Dan yang kelima adalah keterbukaan terhadap pengalaman. Merupakan disposisi untuk menjadi imajinatif, tidak sesuai, tidak konvensional, dan otonom. Interest inventories merupakan suatu tes yang mengukur minat seseorang saat ini dengan orang lain dalam berbagai pekerjaan untuk menentukan pekerjaan yang disukai oleh individu tersebut. Dengan demikian, tes ini dapat memberikan laporan yang membandingkan minat seseorang dengan minat orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan seperti akuntansi atau teknik. Asumsinya adalah bahwa seseorang akan bekerja lebih baik dari pekerjaan yang dia minati. Dan memang inventaris semacam itu dapat memprediksi kinerja dan pergantian karyawannya. Kemudian tes prestasi. Tes prestasi ini bertujuan untuk mengukur apa yang telah dipelajari oleh seseorang. Sebagian besar tes yang Anda ambil di sekolah adalah tes prestasi. Mereka mengukur seseorang di berbagai bidang seperti tes ekonomi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Tes prestasi ini juga populer di tempat kerja. Misalnya, Purdue Test untuk seorang teknisi dan operator mesin yang menguji tentang pengetahuan kerja. Kemudian HRIS atau Human Resource Information System dengan sistem komputerisasi dan pengujian online. Terdapat 3 perusahaan yang menggunakan sistem ini, yaitu yang pertama adalah Timken Company yang menggunakan penilaian keterampilan matematika online untuk pelamar posisi per jamnya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan Ford. Adalah perusahaan yang ketika hendak mempekerjakan pekerja perakitan, perusahaan ini dapat menguji segala sesuatu mulai dari cara orang mengencangkan baut hingga apakah mereka mengikuti prosedur tertentu dengan benar. Dan yang ketiga adalah Previsor Insurance yang menawarkan tes kepribadian adaptif. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan itu akan tergantung dari pertanyaan yang sebelumnya telah dijawab oleh peserta. Kemudian Trends Shaping HR yang menggunakan analytics, machine learning, dan artificial intelligence dalam seleksi karyawan. Pengusaha semakin banyak menggunakan beberapa alat untuk analitik dan teknis terkait untuk peningkatan waktu dan proses seleksi karyawannya. Analisis mengacu pada penggunaan alat seperti teknik statistik untuk memeriksa data untuk menarik kesimpulan sebab akibat dari data tersebut. Machine learning merupakan perangkat lunak yang dapat meningkatkan kinerja sendiri dan belajar sendiri. Machine learning belajar untuk mengaitkan karakteristik input dengan tanggapan. Program-program ini dapat dengan cepat melewati ribuan cabang if-then untuk menemukan kandidat yang paling cocok untuk pekerjaan itu. Mereka melakukan ini berdasarkan apa yang telah dipelajari oleh sistem sebelumnya tentang ciri-ciri apa yang secara historis berkorelasi dengan kinerja tinggi dari pekerjaan tertentu. Artificial Intelligence atau AI pada dasarnya berarti menggunakan teknologi khususnya komputer untuk melakukan tugas dengan cara yang kita anggap manusia atau pintar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan work samples and simulations. Dengan cara work sampling, penguji memberikan peserta sebuah tes dengan situasi yang mewakili pekerjaan yang mereka lamar dan mengevaluasi tanggapan para pekerja tersebut. Work sampling atau sampel kerja merupakan tugas pekerjaan aktual yang digunakan dalam pengujian kinerja pelamar. Sementara work sampling teknik atau teknik pengambilan sampel kerja merupakan sebuah metode pengujian berdasarkan pengukuran kinerja tugas pekerjaan dasar secara aktual. Selanjutnya, using work sampling for employee selection atau menggunakan pengambilan sampel kerja untuk seleksi karyawan. Teknik work sampling mencoba untuk memprediksi kinerja pekerjaan dengan mengharuskan kandidat pekerja untuk melakukan satu atau lebih sampel tugas pekerjaan. Prosedur dasarnya adalah dengan memilih sampel dari beberapa tugas yang penting untuk melakukan sebuah pekerjaan dan kemudian mengujikannya kepada pelamar.
Seorang observer memantau kinerja pada setiap tugas dan mengindikasikan pada daftar periksa atau checklist seberapa baik kinerja pelamar. Selanjutnya, situational judgment test atau tes penilaian situasional. Tes penilaian situasional adalah tes personel yang dirancang untuk menilai penilaian pelamar mengenai situasi yang dihadapi di tempat kerja. Dalam arti lain, situational judgment test adalah penilaian yang dirancang untuk mengukur penilaian kandidat dalam setting peran yang relevan atau setting kerja. Tes tersebut menampilkan skenario dan sejumlah daftar respons yang mungkin. Kandidat kemudian diminta untuk menyadari situasi yang ada dan membuat penilaian mengenai respon-respon yang mungkin tersebut. Respons kandidat diberi penilaian dan dibandingkan dengan respons para ahli. Tes penilaian situasional merupakan model seleksi yang sedang populer di kalangan industri dan organisasi. Selanjutnya, situational testing atau pengujian situasional dan video-based situational testing atau pengujian situasional berbasis video. Tes situasional mengharuskan peserta ujian untuk menanggapi situasi yang mewakili pekerjaan. Sementara simulasi berbasis video adalah tes situasional di mana peserta ujian menanggapi video simulasi dari situasi pekerjaan yang realistis. Simulasi berbasis video menyajikan kandidat dengan beberapa situasi video online atau komputer yang masing-masing diikuti oleh satu atau lebih pertanyaan pilihan ganda. Misalnya, skenario mungkin menggambarkan seorang karyawan yang menangani situasi di tempat kerja. Pada saat-saat kritikal, skenario berakhir dan video tersebut meminta kandidat untuk memilih beberapa tindakan. Selanjutnya, Management Assessment Center atau Pusat Penilaian Manajemen merupakan sebuah simulasi di mana calon manajemen diminta untuk melakukan tugas-tugas realistis dalam situasi hipotesis dan dinilai berdasarkan kinerja mereka. Biasanya juga melibatkan pengujian dan penggunaan game manajemen. Pusat Penilaian Manajemen adalah simulasi yang berlangsung selama 2 hingga 3 hari, di mana 10 hingga 12 kandidat melakukan tugas manajemen yang realistis. Kandidat menjalani 2 hari latihan, simulasi, dan pembelajaran di kelas untuk melihat apakah mereka memiliki keterampilan untuk posisi key management. Program ini biasanya melibatkan perencanaan dan pengorganisasian, kepemimpinan dan komunikasi, toleransi terhadap stres, dan inisiatif. Berikut beberapa tugas simulasi yang umum. Contohnya, yang pertama ada The In Basket, di mana kandidat mendapatkan laporan, memo, catatan panggilan telepon masuk, email, dan materi lain yang dikumpulkan dalam sebuah in-basket actual atau semacam keranjang terkomputerisasi dari simulasi pekerjaan yang akan mereka mulai. Kandidat harus mengambil tindakan yang tepat pada setiap item, dan evaluator akan menilai atau meninjau upaya kandidat. Yang kedua adalah leaderless group discussion atau diskusi kelompok tanpa pemimpin, di mana pelatih memberikan pertanyaan diskusi kepada kelompok tanpa pemimpin tersebut dan memberitahu para anggota untuk meraih keputusan kelompok. Pelatih tersebut kemudian mengevaluasi keterampilan interpersonal setiap anggota kelompok, acceptance dari kelompok, kemampuan kepemimpinan, dan pengaruh individu. Selanjutnya ada game management, di mana peserta memecahkan masalah realistis sebagai anggota dari sebuah perusahaan simulasi yang bersaing di dalam pasar. Selanjutnya adalah individual oral resource atau presentasi lisan individu. Di sini pelatih mengevaluasi keterampilan komunikasi dan persuasif setiap peserta. Selanjutnya ada testing atau pengujian. Di sini mungkin meliputi tes kepribadian, kemampuan mental, minat, dan prestasi. Dan yang terakhir adalah interview atau wawancara, di mana sebagian besar memerlukan wawancara dengan pelatih untuk menilai minat, kinerja masa lalu, dan motivasi pelamar. Selanjutnya, The Miniature Job Training and Evaluation Approach atau pelatihan kerja miniatur dan pendekatan evaluasi. Miniature Job Training and Evaluation melatih kandidat untuk melakukan beberapa tugas pekerjaan dan kemudian mengevaluasi kinerja kandidat sebelum dipekerjakan. Pelatihan dan evaluasi kerja miniatur melibatkan pelatihan calon untuk melakukan beberapa tugas pekerjaan, seperti pengambilan sampel pekerjaan atau work sampling, atau miniature job training and evaluation di mana menguji pelamar dengan sampel pekerjaan yang sebenarnya, sehingga konten yang disajikan inherent, relevan, dan valid. Selanjutnya, realistic job review atau pratinjau pekerjaan realistis adalah sebuah metode penyampaian informasi positif maupun negatif dari sebuah pekerjaan. Metode ini berakar pada paradigma realisme, yakni bahwa perekrutan seharusnya dapat memberikan pemahaman yang akurat mengenai gambaran kehidupan kerja pegawai baru.
Realistic job review memiliki beberapa manfaat, seperti meningkatkan akurasi kandidat mengenai kemampuan dan keahlian yang dimilikinya dengan persyaratan pekerjaan harus dikerjakan apabila ia menerima pekerjaan tersebut. Kemudian, manfaat selanjutnya adalah meningkatkan pemahaman pegawai baru dalam menyesuaikan ekspektasi pribadi dengan ekspektasi pekerjaan yang sesungguhnya, serta mengubah ekspektasi kandidat mengenai sebuah pekerjaan. Yang terakhir adalah choosing a selection method atau memilih metode seleksi. Seorang manajer harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum memilih alat atau sarana seleksi. Di antaranya yang pertama adalah keandalan dan validitas alat, kedua adalah kepraktisan alat dalam hal analisis utilitas, ketiga reaksi pelamar, keempat potensi dampak buruk, kelima cost atau biaya, dan yang terakhir adalah rasio pemilihan alat. Tabel 6.1 pada layar merangkum validitas, potensi dampak merugikan, dan biaya dari beberapa metode penilaian. Berdasarkan tabel, diketahui metode asesmen yang cukup baik ialah cognitive, ability test, dan job knowledge test, di mana kedua pengujian ini memiliki tingkat validitas tinggi, potensi dampak merugikan yang rendah, dan dengan biaya yang rendah juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ibnu At-Thoriq. Bagian pertama yaitu ketahui hukum ketenagakerjaan dalam memberi referensi. Reference check merupakan pemeriksaan informasi tambahan seputar kemampuan lewat kontak yang bisa dihubungi, seperti rekan kerja, guru, mantan pimpinan, dan lain-lain. Dalam reference check, kita perlu memperhatikan suatu hal, yaitu privasi. Informasi yang tersampaikan bisa menjadi fitnah atau bahkan pelecehan nama baik, jika informasi yang disampaikan tentang kepribadian seseorang yang bisa jadi mempermalukan orang tersebut. Nah, di Amerika Serikat sendiri, referensi diatur oleh Undang-Undang Privasi tahun 1974, UU Pelaporan Kredit Adil tahun 1970, UU Hak Pendidikan Keluarga dan Privasi tahun 1974, Amandemen Buckley, dan UU Kebebasan Informasi tahun 1966. Di undang-undang ini memberi hak orang untuk mengetahui sifat dan substansi informasi dalam kredit mereka, sehingga rekruter memerlukan persetujuan pelamar untuk memeriksa kredit mereka. Untuk Indonesia sendiri belum ada undang-undang khusus tentang ketenagakerjaan yang mengatur tentang reference check, tetapi ada beberapa undang-undang terkait dengan privasi, diantaranya adalah Pasal 28G ayat 1 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Nah, ada beberapa cara agar rekruter tidak melanggar privasi pelamar saat reference checking. Di antaranya adalah 1. Membatasi siapa saja yang dapat memberikan referensi. 2. Membatasi apa yang dikatakan oleh pemberi referensi. 3. Membatasi siapa yang dapat melihat referensi, seperti rekruter, manajer, dan sebagainya. Selanjutnya bagian kedua yaitu Trend Shaping HR, Digital and Social Media. Alat digital dan sosial media menjadi tren baru dalam rekrutmen. Keuntungan dari e-rekrutmen adalah lebih hemat waktu dan biaya, daftar kandidat yang lebih besar, dan mudah digunakan baik oleh rekruter ataupun kandidat. Penggunaan layanan informasi prakerja. Sebelum rekrut pekerja, rekruter bisa menggunakan layanan informasi screening pelamar. Beberapa penyedia layanan yaitu Accurate Background, First Advantage, Hire Right, dan Sterling Talent Solution. Perusahaan-perusahaan ini menggunakan database untuk mengakses informasi tentang hal-hal seperti kompensasi pekerja, sejarah kredit, driving records, catatan kriminal, dan lain-lain. Misalnya, pengusaha retail menggunakan database First Advantage Corporation untuk melihat apakah kandidat pekerjaan mereka sebelumnya terlibat dalam dugaan pencurian. Langkah untuk meningkatkan kegunaan informasi latar belakang. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kegunaan informasi latar belakang, yaitu 1. Menyertakan pernyataan yang ditandatangani oleh pelamar bahwa secara eksplisit telah mengautorisasi background check. 2. Menggunakan formulir untuk referensi, karena referensi cenderung menghasilkan penilaian yang lebih jujur. 3. Ketekunan dan perhatian terhadap kemungkinan tanda bahaya dapat meningkatkan hasil. Misalnya pada saat reference check, jika mantan bos ragu-ragu dengan pelamar, jangan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Cobalah untuk menggali apa yang dilakukan pelamar untuk membuat mantan bos tersebut untuk berhenti. 4. Bandingkan formulir aplikasi dengan resume.
karena orang cenderung lebih kreatif dalam resume mereka daripada formulir aplikasi mereka, di mana mereka harus menyatakan informasi. 5. Cobalah untuk mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan referensi untuk berbicara lebih banyak tentang kandidat. 6. Minta saran referensi lain kepada referensi yang telah diberikan oleh pelamar. Dengan begini, Anda bisa mendapatkan informasi yang mungkin lebih objektif karena tidak datang langsung dari pelamar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cheryl Sucianti Putri. Selanjutnya ada poligraf dan tes kejujuran. Mengetahui seseorang berkata jujur atau tidak bukanlah hal yang mudah. Karena itu, ada kalanya kita menggunakan sebuah alat untuk mendeteksinya. Di dalam ranah hukum, kita sering mendengar tentang lie detector atau pendeteksi kebohongan. Jadi, poligraf atau lie detector adalah suatu alat yang mengukur perubahan beberapa indikator fisiologis seperti tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, dan konduktivitas kulit saat seseorang ditanya dan menjawab serangkaian pertanyaan. Dengan alat ini akan diketahui apakah seseorang itu berbohong atau berkata jujur. Asumsinya adalah bahwa adanya perubahan keadaan emosional mencerminkan kebohongan. Keraguan dan keluhan tentang keakuratan poligraf berujung pada Undang-Undang Perlindungan Pekerja tahun 1988. Undang-undang tersebut melarang pengusaha melakukan pemeriksaan poligraf terhadap semua pelamar kerja dan sebagian besar pekerja. Tetapi, Undang-Undang Federal ini tidak melarang tes kejujuran secara tertulis atau chemical testing seperti medical check-up atau tes kesehatan. Pengecualian untuk pelamar kerja di bagian pemerintah lokal dan federal, termasuk FBI, dapat menggunakan tes poligraf untuk penyaringan seleksi dan untuk tujuan lain. Selain itu, pengusaha swasta dapat menggunakan pengujian poligraf, tetapi hanya dalam keadaan tertentu, seperti menyeleksi personel keamanan, melakukan investigasi, seperti kasus pencurian, dan lain-lain. Yang pertama adalah tes kejujuran tertulis. Tes kejujuran tertulis yaitu tes kejujuran yang dilakukan menggunakan media berupa kertas dan pensil, ataupun dilakukan secara komputerisasi adalah jenis tes berkepribadian khusus yang dirancang untuk memprediksi kecenderungan pelamar kerja untuk bertindak tidak jujur dan bentuk kontraproduktivitas lainnya. Studi mendukung validitas tes ini. Satu studi melibatkan 111 karyawan yang dipekerjakan oleh toko serba ada untuk bekerja di sebuah pom bensin. Hasilnya ada penyusutan sebesar 3% dari penjualan. Dan mereka percaya bahwa lebih banyak pencurian internal. Skor pada tes kejujuran berhasil membuktikan pencurian di pom bensin tersebut. Kemudian ada grafologi. Grafologi adalah penggunaan analisis tulisan tangan untuk menentukan karakteristik, kepribadian, dan suasana hati, bahkan penyakit seperti depresi dari si penulisnya. Seorang grafolog mempelajari tulisan tangan dan tanda tangan pelamar kerja untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, dan susunan psikologis. Grafolog mengatakan bahwa seseorang yang memiliki tulisan tangan posisi vertikal dan huruf kecil menunjukkan seseorang dengan sifat yang gugup. Sebagian besar studi ilmiah menunjukkan bahwa grafologi memiliki validitas paling rendah, karena ketika ahli grafologi mengukur kandidat secara akurat, itu karena mereka juga mengetahui rahasia informasi latar belakang dari si penulis. Namun, beberapa perusahaan masih memakainya. Selanjutnya ada detektor kebohongan manusia. Beberapa perusahaan menggunakan pendeteksi kebohongan manusia. Selanjutnya ada detektor kebohongan manusia. Beberapa perusahaan menggunakan pendeteksi kebohongan manusia. Seorang yang sudah ahli dapat mengidentifikasi kebohongan hanya dengan melihat pelamar kerja. Tanda-tanda untuk mendeteksi adanya kebohongan meliputi perubahan ukuran pupil yang menandakan bahwa ia takut, bernapas tidak teratur atau gugup, dan tanggapan verbal yang cepat. Lalu ada menguji kejujuran.
Dengan atau tanpa pengujian, ada banyak yang dapat dilakukan manajer perusahaan untuk menyaring karyawan yang tidak jujur. Di antaranya adalah yang pertama, ajukan pertanyaan yang blak-blakan. Kata seorang pakar, tidak ada salahnya mengajukan pertanyaan langsung seperti, apakah Anda pernah mencuri sesuatu dari seorang pegawai? Atau apakah ada informasi yang dipalsukan di CV Anda? Lalu, dengarkan baik-baik. Seorang pembohong mungkin mencoba menjawab pertanyaan langsung dengan agak mengelak. Misalnya, tanyakan apakah mereka pernah menggunakan narkoba. Jika mereka menjawab dengan kata tak akan atau tak akan pernah, maka wajib dicurigai. Jawaban yang biasa hanya membutuhkan kata tidak, seperti tidak, saya tidak pernah. Kemudian, perhatikan gerak-gerik bagian tubuh tertentu. Misalnya, seseorang yang tidak mengatakan kebenaran mungkin menggerakkan tubuhnya sedikit menjauh dari Anda. Dan orang yang sedang berbohong biasanya selalu menghindari kontak mata dengan lawan bicaranya. Lalu, lakukan pemeriksaan informasi standar. Informasi-informasi standar seperti lokasi tempat tinggal, pengalaman kerja, dan pendidikan sebelumnya. Kemudian, gunakan tes kejujuran tertulis dan tes psikologi. Lalu, tes narkoba. Kemudian ada menetapkan perjanjian kontrak kerja. Kontrak kerja harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik pelamar atau perusahaan. Lalu ada ujian fisik. Setelah melalui tes kejujuran, pemeriksaan kesehatan seringkali merupakan langkah selanjutnya dalam seleksi penerimaan karyawan. Walaupun mungkin juga terjadi setelah karyawan baru mulai bekerja. Ada beberapa alasan untuk pemeriksaan kesehatan prakerja, yaitu untuk memverifikasi bahwa pelamar memenuhi persyaratan fisik pekerjaan, untuk mengantisipasi secara dini gangguan kesehatan yang mungkin terjadi sebagai risiko dari pekerjaan, dan mencegahnya berkembang lebih lanjut, dan untuk menetapkan dasar untuk klaim kompensasi pekerja di masa depan. Pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika, perusahaan tidak dapat menolak seorang penyandang cacat jika dia memenuhi syarat dan dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya ada pemeriksaan penyalahgunaan zat atau obat-obatan terlarang. Sebagian besar perusahaan melakukan tes pemeriksaan narkoba dan banyak pelamar yang gagal dalam tes. Pelaksanaan pemeriksaan yang paling umum adalah menguji pelamar kerja tepat sebelum mereka dipekerjakan secara resmi. Beberapa perusahaan secara rutin melakukan tes narkoba secara acak atau periodik. Sementara perusahaan yang lain memerlukan tes narkoba ketika mereka mempromosikan karyawan ke posisi yang baru. Perusahaan dapat menggunakan tes urin untuk menguji obat-obatan terlarang, tes alkohol untuk menguji kadar alkohol yang ada di dalam tubuh dengan nafas, dan tes air liur untuk menguji narkoba seperti jenis kokain dan lain-lain. Baik, untuk selanjutnya adalah tes narkoba dalam hukum. Tes narkoba menimbulkan banyak masalah hukum. Karyawan dapat mengklaim tes narkoba melanggar hak privasi mereka, terkhusus jika dilakukan tes urin. Namun, tes folikel rambut dianggap tidak begitu mengganggu privasi daripada urinalisis atau tes urin, padahal dapat menghasilkan lebih banyak informasi pribadi karena segmen rambut pendek dapat merekam bulan penggunaan dari narkoba. Di Amerika, Dewan Hubungan Pekerja Nasional menjunjung tinggi hak karyawan untuk memiliki perwakilan setelah tidak berhasil lolos atau gagal dalam tes narkoba yang mungkin sangat mengganggu dan membatasi kemampuan pemilik usaha yang berserikat untuk menguji dan menangani karyawan yang bekerja atau yang berada di bawah kepemimpinannya karena pengadilan mengharuskan perusahaan menyelenggarakan tes narkoba kepada karyawan. Dalam hal ini, di Amerika, terdapat beberapa undang-undang federal yang mempengaruhi pengujian penggunaan obat terlarang di tempat kerja, serta perusahaan di banyak negara bagian harus memastikan mereka mematuhi undang-undang negara bagian yang pada beberapa negara bagian mengizinkan penggunaan medikal marijuana, yaitu salah satu jenis narkotika yang diperbolehkan. Berdasarkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika, pengadilan mungkin akan mempertimbangkan mantan pengguna narkoba yang tidak lagi menggunakan obat-obatan terlarang dan telah berhasil atau selesai
atau sedang berpartisipasi dalam program rehabilitasi. Namun, tetap dikhususkan bagi pelamar yang memiliki syarat dengan kondisi disabilitas. Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang Tempat Kerja Bebas Narkoba tahun 1988, perusahaan di negara federal harus menjaga tempat kerja bebas dari obat-obat terlarang. Berdasarkan hal tersebut, meskipun negara tidak mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengujian narkoba atau merehabilitasi karyawan yang memakai narkoba, namun banyak perusahaan yang melakukannya, terkhusus di negara Amerika Serikat. Di bawah peraturan tempat kerja Departemen Transportasi Amerika Serikat, perusahaan yang memiliki lebih dari 50 karyawan di industri transportasi harus melakukan pengujian alkohol pada karyawan dengan landasan akan pekerjaan yang dinilai sensitif karena berhubungan dengan keselamatan. Dalam hal ini, jenis pekerjaan yang dimaksud adalah seperti karyawan angkutan umum atau publik, pengawas lalu lintas udara, awak kereta api, dan pengemudi bus sekolah. Begitu pula dengan undang-undang lainnya, termasuk Undang-Undang Rehabilitasi Federal tahun 1973 dan berbagai undang-undang negara bagian melindungi pengguna narkoba yang direhabilitasi atau mereka yang memiliki kecanduan fisik atau mental. Namun, di Amerika sendiri, jika terdapat karyawan yang dinyatakan positif narkoba, kebanyakan perusahaan tidak akan mempekerjakan kandidat karyawan yang terlibat tanpa ada pemberitahuan yang jelas sebelumnya. Namun, akan tetapi, saat ini banyak karyawan yang telah memahami banyak hal tentang hukum atau bahkan pernah terjerat hukum. Sehingga, karyawan menuntut harus diberitahu alasan pemecatan jika alasannya positif tes narkoba yang didukung dengan kondisi negara yang memiliki persyaratan khusus industri. Misalnya, perusahaan transportasi tertentu dan kontraktor federal harus mematuhi pengujian obat federal aturan untuk industri mereka. Demikian pula pada hukum negara bervariasi. Misalnya di beberapa negara bagian yang tidak memecat karyawan yang dinyatakan positif dalam tes narkoba pertama jika dia setuju direhabilitasi. Hal tersebut tentunya akan dikembalikan pada hukum yang berlaku khususnya jika menyangkut pekerjaan yang sensitif. Maka hukum atau pengadilan cenderung berpihak pada perusahaan. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Amerika, Pengadilan Banding Amerika Serikat memutuskan bahwa Exxon yang merupakan pemilik usaha bertindak dengan benar dalam pemecatan seorang supir truk yang gagal dalam tes narkoba. Exxon membutuhkan pengujian acak terhadap karyawan pada pekerjaan yang sensitif terhadap keselamatan. Karyawan tersebut mengendarai traktor trailer yang membawa 12.000 galon bahan bakar motor yang mudah terbakar dan dinyatakan positif menggunakan kokain. Serikat pekerja yang mewakili karyawan menentang putusan tersebut, tetapi pengadilan banding memutuskan bahwa pemilik usaha bertindak dengan benar dalam memecat supir truk. Yang berikutnya adalah hukum keimigrasian dalam pekerjaan. Karyawan yang dipekerjakan di luar negara seperti di Amerika Serikat harus membuktikan bahwa mereka memenuhi persyaratan untuk bekerja di negara tersebut. Persyaratan untuk memverifikasi kelayakan bekerja tidak memberikan dasar apapun untuk menolak pelamar hanya karena dia adalah orang asing, bukan warga negara Amerika Serikat atau orang asing yang tinggal di Amerika Serikat, selama orang tersebut dapat membuktikan identitas dan kelayakan pekerjaannya. Untuk mematuhi undang-undang ini, perusahaan harus mengikuti prosedur yang diuraikan dalam apa yang disebut di I-9 Employment Eligibility Verification Form yang baru-baru ini pemerintah federal telah memperketat pengawasannya. Banyak perusahaan yang menggunakan program Voluntary Electronic Employment Verification Program atau disebut juga E-Verify karena pada dasarnya kontraktor atau perusahaan federal memang harus menggunakannya dan tidak ada biaya untuk menggunakan E-Verify. Banyak perusahaan sekarang yang menggunakan Automated I-9 Verification System dengan menu drop-down untuk kompilasi secara elektronik sebagai aplikan I-9 data yang berisikan pemberitahuan anti-diskriminasi nasional. Pelamar dapat membuktikan kelayakan mereka untuk bekerja dengan dua cara. Salah satunya adalah untuk menunjukkan dokumen seperti paspor Amerika Serikat atau negara lainnya, atau kartu pendaftar orang asing dengan disertai foto yang membuktikan identitas dan kelayakan kerja. Dan cara yang lainnya adalah dengan menunjukkan dokumen yang membuktikan identitas orang tersebut bersama dengan dokumen kedua yang menunjukkan orang tersebut layak kerja seperti izin kerja.
Bagaimanapun, seseorang yang bekerja di luar negeri selalu disarankan untuk mendapatkan dua bentuk bukti identitas. Pencurian identitas atau pekerjaan tidak berdokumen dan mencuri serta menggunakan milik identitas pekerja resmi merupakan masalah bahkan dengan mudah dapat diverifikasi elektronik. Pemerintah federal memperketat pembatasan mempekerjakan pekerja yang tidak berdokumen. Menyadari bahwa banyak dokumen yang palsu, pemerintah menempatkan tanggung jawab pada pemberi kerja untuk memastikan siapa yang mereka pekerjakan. Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan memverifikasi nomor jaminan sosial dengan menghubungi administrasi jaminan sosial, sehingga perusahaan dapat menghindari tuduhan diskriminasi dengan memverifikasi dokumen dari semua pelamar, bukan hanya mereka yang dianggap mencurigakan. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.